zaman dhisik wong kafir kuwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, pada pembahasan yang lalu sudah saya terangkan ketika membahas sifat-sifat orang yang bertakwa, 6 sifat orang yang bertakwa. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Dan sudah saya terangkan bahwa sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera bukan berarti tidak ada. Ya. Kita bisa mengetahui dan meyakini sesuatu, bisa menggunakan indera sebagai alatnya. Kalau tidak bisa dijangkau dengan indera, kita menggunakan ilmu, kekuatan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk memahami ilmu, bisa menjangkau hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh indera. Tak bisa dilihat, tidak bisa dicium, nggak bisa didengar, bisa diketahui dengan ilmu. Dan bila tidak mampu akal kita atau ilmu kita menjangkaunya, maka bisa diketahui dengan kabar yang benar, khabar shadiq, ya, kabar yang benar, khabar shadiq. Begitu pula halnya dengan beriman pada hal yang gaib. Kita bisa mengimani hal yang gaib karena dasarnya kabar yang benar atau khabar shadiq, yaitu wahyu. Selain wahyu tidak ada jaminan benar. Kemudian sifat yang kedua adalah menegakkan sholat. Ketiga, menafkahkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara benar. Yang keempat, beriman
kepada Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kelima, beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, keenam adalah yakin sepenuhnya tanpa keraguan seluruh persoalan di kampung akhirat, darul akhirah, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat ini mereka yakin. Ay wa yusaddiquna bidaril akhirati wa ma fiha, membenarkan, percaya, yakin darul akhirah, kampung akhirat, wa ma fiha, dan semua yang ada di akhirat, min ba'tsin, baik itu tentang kebangkitan manusia, manusia dihidupkan kembali, wa jannatin, tentang surga, wa narin, tentang neraka, wa hisabin, hisab, perhitungan, wa siratin, dan titian atau jembatan, jalan sirat, wa mizanin, timbangan amal, bahwa nanti di akhirat itu amal manusia ditimbang. Jenengan pikirannya timbangan itu timbangan beras, ora tok pikirane nimbang amaling menungso iki kepriwe mengko ning akhirat, ngukure kepriwe ya Pak, mesti bingung ya, mesti bingung amal menungso kok ditimbang. Bagi Allah enggak sulit, bagi Allah tidak sulit amalan itu ditimbang. Kalau manusia paling-paling ilmu manajemen, penilaian kinerja guru atau pegawai, nah paling menggunakan indikator-indikator. Kalau ini pasti Pak, ya, penilaian hisab, penghitungan, dan kemudian mizan ditimbang, timbangan amal itu pasti. Bagi Allah nggak sulit. Kenapa tidak sulit menimbang amalnya manusia? Nah, nimbang beras kan gampang ya Pak, jenengan ngertine beras, jagung, ya. Jangankan menimbang amalannya manusia, yang menciptakan manusia dan amalannya manusia itu Allah. Sing gawe iki Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, menciptakan menungso, ya. Wa ma ta'malun, dan menciptakan amal perbuatan yang dilakukan manusia, yang kamu kerjakan. Kamu diciptakan oleh Allah, perbuatan kamu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nimbang menungso gampang, nimbang amalan menungso ya padha wae. Wong menungso karo perbuatane menungso sing gawe Allah. Nek Pak dokter kan nimbang berat badannya menungso teyeng, ya. Nimbang beratnya penyakit nggak bisa, ora bisa, ya. Pilek karo watu abadi, ora iso Pak. Wong kudu dokter sing gawe. Paling bisa yang kasat mata. Itu artinya apa? Kemampuan manusia terbatas. Alat timbangan yang diciptakan manusia juga terbatas. Adapun Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan perbuatan manusia, juga Allah yang akan menimbang
amalannya manusia, bagi Allah enggak sulit gitu lah. Jadi priwe sih amalan ditimbang nanti Pak. Dihitung hitungan yang ana, timbang juga ada ya. Itu hal yang kita harus percaya bahwasanya manusia nanti akan menghadapi mizan, timbangan amal perbuatan. Ora iso ngeyel. Ya napa mboten saged ngeyel. Ya. Wa yu'minuna bi kulli dzalika imanan la syakka fihi. Beriman kepada semuanya tadi, ya. Itu iman yang total tanpa ada campuran ragu. Iman total tanpa ada campuran ragu. Ya. Kalau beriman nggak boleh ada keraguan. Ya. Ulaika mereka itulah ala hudam mir rabbihim, berada di atas hudan. Hudan itu petunjuk, hidayah. Mir rabbihim, dari Rabb mereka, Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka pula humul muflihun, orang-orang yang akan beruntung. Maksudnya ulaikal muttasifuna bisifatil madhkurah, mereka-mereka yang mempunyai sifat-sifat yang kemarin sudah kita bahas itu. Iman kepada hal yang gaib, mau menunaikan sholat, mau menunaikan kewajiban zakat, ya, nafkah, menunaikan nafkah, kemudian mau beriman kepada Al-Quran, beriman pada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, beriman yakin pada kampung akhirat, ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, orang yang berada di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mendapatkan hidayah, ya. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa humul muttaquna, mereka itu orang-orang bertakwa. Al mu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Al mu'adunal faraid, dan mereka menunaikan atau menjalankan fardu, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Hum ahlul hidayati wal irsyadi, mereka inilah ahli hidayah dan irsyad, orang yang mendapatkan hidayah dan irsyad. Ya. Jadi hidayah itu ada dua lah. Hidayah itu ada dua. Satu, ya, hidayatul bayan wal irsyad, hidayah bayan, keterangan, dan irsyad, arahan. Ya. Yang namanya hidayah atau petunjuk, ya, orang yang mendapatkan petunjuk, pertama petunjuk itu berupa bayan, keterangan, dan irsyad, arah. Jenengan yang hadir di sini gitu, mendapatkan hidayatul bayan wal irsyad. Yang dengar ceramah ini, krungu kang omah, ya, ngrungokno kang omah, mendapatkan hidayah bayan wal irsyad.
Apa itu bayan? Keterangan. Keterangan Allah itu ada, Allah Maha Kuasa, ya. Orang Islam harus menunaikan sholat, manusia harus mau menafkahkan, menjalankan kewajiban menunaikan nafkah, baik itu berupa zakat mal, nafkah kepada keluarga, anak dan istrinya dan sebagainya, ya. Sampai kepada beriman dan yakin semua persoalan yang ada di akhirat. Keterangan itu namanya keterangan. Krungu, ya, krungu, krungu lan gelem ngrungokna. Krungu disumbeli kupinge nganti nggak ngerti keterangane, ya kan? Dadi ora sida krungu, tapi krungu gelem ngrungokna. Nah, itu namanya dapat hidayatul bayan. Abu Jahal dapat hidayatul bayan. Kenapa? Ya. Abu Lahab, Abu Jahal pernah dikumpulkan oleh Rasulullah, diceramahi, gitu loh. Diterangna babakan Islam, keimanan, risalah Islam, kenabian Nabi Muhammad SAW pernah diterangno kabeh. Ya. Maka Abu Lahab, ya, itu mendapatkan bayan namanya, petunjuk keterangan. Orang yang mendapatkan hidayatul bayan, ya, tok nggak cukup, ya. Butuh hidayah yang kedua, hidayatul taufik. Hidayah taufik. Hidayah taufik itu hidayah, ya, untuk dia mau mengikuti bayan, mengikuti keterangan sing bener, mengikuti syariat. Itulah. Dapat keterangan ngeyel, berarti dapat hidayatul bayan ning ra percaya, enggak dapat hidayah taufik. Ya. Dapat keterangan sholat, ngerti carane sholat, ning ora gelem nglakoni sholat. Ditakoni sholat hukumnya apa? Wajib. Kowe ora sholat, moh ora percaya sholat manfaat. Gitu. Berarti dia dapat hidayah bayan, keterangan tentang sholat, hukumnya sholat, carane sholat, ngerti. Tapi ora gelem nglakoni, enggak dapat hidayah taufik. Jelas ya, Pak? Ya. Jadi wong nek gelem ngrungokno sinau dapat hidayatul bayan, tapi kalau nggak mau menerima, nggak mau lakoni, nggak dapat hidayah taufik. Ya. Oleh karena itu, ya, kita senantiasa harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga, ya, dijadikan orang-orang yang mendapatkan hidayah, yaitu mendapatkan hidayah bayan, hidayah taufik, loro-loro nih. Doa dari Rasulullah SAW diajarkan beliau, Allahumma zayyina bizinatil iman waja'alna hudatan muhtadin. Potongan doanya seperti itu. Dipotong ben, kedawan nganu, jenengan yo ora apal-apal. Ya, Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, perbaguslah saya, hiasi diri saya, hidup saya dengan perhiasan iman. Hiasilah kami, perbaguslah kami dengan iman.
Wa ja'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang hudatan. Hudatan itu jamak dari hadi, memberi petunjuk, memberi hidayah. Jadikan kami termasuk orang yang memberi petunjuk, memberi hidayah, yaitu hidayatul bayan, menerangkan kepada orang lain sing bener. Masalah ditompo ora dipontok urusan dia. Kita bisanya memberi hidayah bayan, keterangan. Kenapa hidayah taufik hak prerogatifnya Allah? Yang berhak untuk menjelaskan, yang berhak untuk memberi hidayah taufik hanya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang memberi hidayah, yaitu keterangan. Kita di wong Islam sing bener kaya kiye, aja kaya kuwe. Ya. Ayo ngaji. Ya, ayo maca Quran. Ya. Perek wong sing soleh, ngajak orang seperti itu, menerangkan kepada orang seperti itu, namanya kita menjadi hudatan. Ya, jamak itu. Ya. Bentuk tunggalnya adalah hadi, memberi hidayah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang memberi hidayah, menerangkan kepada orang lain tentang yang benar. Ya. Muhtadin, dan jadikanlah kami orang yang mendapatkan hidayah. Maksudnya adalah mendapat hidayah taufik. Kita nerangkan, ngajari orang, kita sendiri nggak yakin dan nggak percaya, orang belum lakoni lagi, kafiran malahan. Nah, tidak muhtadin namanya. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, jadi kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu orang bertakwa dengan 6 sifat yang sudah kita bahas kemarin. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang yang beruntung. Beruntung faizun, orang yang sukses. Sukses konsep Quran udu sugih. Dudu. Nah, ini keterangan ya, bayan. Jenengan percaya ora percaya terserah. Jenengan mikirnya kan jenenge sukses itu dadi wong. Maksudnya dadi wong kuwi sugih. Duwe mobil, omahe gedhong, duwe pangkat. Kados niku nggih Pak nggih. Nek ngaji kita akan diajari, diterangkan oleh Allah, orang yang sukses, muflihun, orang yang beruntung dan sukses, faizun, itu standarnya bukan kekayaan. Al-faizuna bisa'adatid daraini, orang yang sukses dengan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sa'adatud daraini, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. An-najuna minan nar, yang selamat dari neraka. Itu selamat dari neraka, selamat dari tabrakan truk, bukan jaminan faizun. Bisa jadi orang beriman, orang soleh meninggal tabrakan dengan truk, ya Pak ya. Bukan berarti itu wong cilaka, enggak. Kena tsunami, ke bawah banjir, kurukan tanah longsor, kena musibah. Bisa saja orang soleh, bisa jadi orang yang bertakwa, kena musibah dunia,
Ya. Matine mleduk. Gara-gara naik pesawat nganggo HP mleduk akhirnya. Ya. Hancur berkeping-keping, nggak ada kuburannya. Nah, kenapa meleduknya di atas laut? Ya Pak, hilang jasadnya. Kenapa? Yang dicari tim SAR bukan jasadnya manusia, wis hilang ngono dipangan iwak. Sing digoleki apa? Kotak hitam pesawat. Loh, malah yang dicari kotak hitamnya. Menungsane hilang ngono. Mbok kuburannya ning ndi? Ya. Bisa saja yang mendapatkan musibah seperti itu adalah orang soleh, orang yang bertakwa, orang yang rajin sholat. Nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Tapi kalau tidak selamat dari neraka, nah itu baru cilaka. Jadi sing diarani cilaka, dudu wong sing mengalami tabrakan, tsunami, tetapi wong cilaka itu orang yang masuk ke neraka. Gitu. Lah pokoknya orang pokoknya kena celakaan ya cilaka kok gitu. Nek mlebu neraka sih terserah ngono. Lho malah kebalik. Ya. Sing cilaka itu yang masuk neraka. Ya. Kalau di dalam ayat yang lain itu disebut dengan orang yang rugi, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, ini pembahasan tafsir dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Jadi pertama, di dalam surat Al-Baqarah ini Allah menerangkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang selamat dari neraka. Berikutnya kita masuk kepada tema yang lain, yaitu ayat ke-6, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna sak temene, kalau di dalam ilmu nahwu dinamakan harfut taukid, ya. Harfut tauhid yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sesungguhnya. Dalam pelajaran dalam ilmu balaghah, pelajaran balaghah, dulu kita diajari tentang 3 model orang ketika menerima berita. Ada 3 model orang kalau menerima kabar. Pertama, ya, orang begitu nampa kabar langsung percaya. Ya, wong oleh kabar langsung percaya. Ya. Misalnya, ya, ana berita. Saya nyampaikan berita ke Pak RT. Pak RT, Presiden Jokowi mau ke Purbalingga besok hari Senin. Itu langsung percaya. Maka ini level pertama. Nah, ana wong sing dikabari kaya kuwi ora percaya.
Ya, urung percaya, urung belum percaya, Pak. Ya. Dia bisa dilihat dari ekspresinya atau tanggapannya. Sing bener. Musim corona kok arep ngene, misalnya. Ora percaya. Ya. Nah, ini level kedua, level orang yang kedua. Untuk membuat dia itu percaya, kita gunakan kalimat yang menggunakan kata penegas atau taukid. Sungguh, ya, temen. Ini kenapa ya bahasanya ya? Tenan. Nek nganu bocah-bocah yo yakin, swear. Nah, nganggo gitu. Itu kalimat penegas ya. Yakin. Presiden Jokowi rep ngene Senin. Begitu kita mengungkapkan pakai kata yakin, kata sungguh, temen, tenan, ya, baru dia percaya. Karena kita ekspresinya menggunakan kata-kata yang tingkatannya sudah tingkat kedua beritanya. Ya. Nah, orang seperti ini, ya, memang dia harus diterangkan, diberi berita dengan kalimat-kalimat penegas supaya dia yakin. Ya. Nah, level ketiga itu pakai kata penegas, isih ora percaya, yakin, sumber, tenan, ora jari, isih ora percaya, Pak. Nah, gimana kita? Ya ini masuk level ketiga. Orang jenis ketiga pakai kata penegas masih ora percaya. Ya, terakhir kelompok ketiga ini. Wallahi, sumpah demi langit dan bumi lah, ngono sing nganggo demi langit dan bumi kan. Ya, aku cinta padamu. Ya, jadi dia pakai sumpah untuk meyakinkan orang yang masih ada ragu-ragu itu, ya, masih bimbang. Pakai sumpah wallahi. Wallahi, sumpah, sungguh, swear, dipakai kabeh, ya. Baru percaya karena kita sumpah, gitu. Kan ono kowe maling digebuki, kowe nyolong ya ora, contoh semane. Nyong ngaku, sumpah ora nyong, dunyong. Oh berarti udah kiye ya, salah jotos nyong. Tapi sing nyekel bisa jadi saya percaya. Lah masa paling gelem aku jotos mana jebrek. Ya. Mesti kue. Malinge wallahi Pak, sumpah nyong gelem mati di apa? Ya. Udah nyong sing nyolong. Nembe dicolke. Ya, oh berarti salah tangkap ya. Lah. Jadi kalimat yang dipakai itu bertingkat. Nah, di dalam Al-Quran itu nanti kita mendapatkan keterangan-keterangan yang menggunakan gaya tutur seperti ini, bertingkat. Artinya, kalau kemudian di ayat ini kita mendapatkan ayat dimulai dengan inna harfu taukid. Ya. Dalam ilmu bahasa Arab inna itu disebut harfu taukid, kata penegas. Itu artinya apa? Ya. Untuk menerangkan persoalan ini benar-benar gitu ya. Sungguh berarti ana sing ora percaya loh ya, ada orang yang percaya. Nah, jadi ada tingkat gaya tutur seperti itu. Nanti ada orang yang level wis sumpah saja isih ra percaya, Pak. Nanti ada orang yang kita terangkan, kita kabari pakai sumpah,
isih tetep ora percaya. Jenengan ngadepi wong sing kaya ngene iki piye? Bacok. Yo negolo. Karena percaya. Ya. Ya bisa. Wong ora percaya kok wis kanggo sumpah isih ora percaya ya mbuh wis gitu. Nah, nanti ada model manusia ya wis diterangkan ya terakhirnya mbuh ngono lah karepmu. Nah, nanti a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Saya tetap orang percaya. Nah, itu nanti. Nah, di sini uniknya. Innal ladzina kafaru sak temene wong-wong kafir iku, orang-orang yang kafir itu, sawaun alaihim padha wae. Sawa itu padha wae. Alaihim atas mereka. A'adzartahum kamu beri peringatan mereka, amlam tundirhum atau tidak kamu beri peringatan mereka itu, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Coba wong kafir urung diterangno wong kafir iki kaya ngopo, ya urung diterangno sing kafir iki sing kaya apa, urung diterangno Allah, tapi Allah wis nerangno dhisik wong kafir kuwi. Ya, sungguh kamu beri peringatan, enggak kamu beri peringatan, kamu terangkan, enggak kamu terangkan, kamu beri hidayatul bayan, keterangan sing jelas, atau enggak kamu kasih hidayatul bayan, keterangan sing jelas, ya ora percaya. Podo. Duh, iya dibahas kuwi dhisik. Ben jenengan ora kaget, ana menungso kaya ngono kuwi. Aja maning diterangno hal-hal yang gaib. Ya. Hal-hal sing keton mripat bae ora gelem percaya. Nah, ini orang-orang kafir. Mula aja padha kaget. Ya, aja gumun dhisik. Lho kuwi nyatane ana wong sing ora percaya lho, lumrah. Lho kan wong pinter lho. Ya lumrah. Ora jaminan pinter kuwi ora kafir. Nah, ini yang kita harus pahami dulu. Ya. Diterangkan di dalam tafsir Al-Mawsu'ah Qur'aniyah Muyassarah ini, innal ladzina asarru ala kufrihim, sesungguhnya orang-orang yang terus-menerus di atas kekafirannya, ya, komitmen dan konsisten dengan kekafirannya, tenanan ule kafir, ya. Wajuhudihim wahdaniyatallahi, dan orang yang komitmen, ya konsisten di dalam menolak keesaan Allah, isih ora percaya Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu ada, konsisten tidak percaya Tuhan. Itu ya sampai mati ya. Ya. Diberi peringatan ya ngeyel tetap. Rumangsa ora salah. Lho coba nulis negara ini wis genah. Dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Ya Pak ya. Ajaran PKI, Leninisme, komunisme dan sebagainya dilarang di Indonesia. Berani menerbitkan buku nulis aku bangga anak PKI. Lho iki dadi anggota DPR, pimpinan partai. Partai ini ora dibubarno. Coba. Padahal ada undang-undangnya. Harusnya ditangkap, itu bisa ditangkap. Ada undang-undangnya. Tuh. Aku bangga jadi anak PKI. Orang seperti itu konsisten gitu loh Pak. Walaupun bapaknya mati, ya, itu dia konsisten
ala kufrihim wa juhudihim wahdaniyatullah. Konsisten untuk tetap menolak Allah, menolak keesaan Allah. Yang grogoti prinsip ketuhanan yang Maha Esa dialihkan menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi masalah berketuhanan itu dibingkai pakai budaya, disesuaikan dengan budaya. Budaya itu apa? Budaya itu hasil cipta karya otak manusia. Kalau budayanya orang menyembah batu, ayo Tuhannya batu, wis. Pokoknya yang penting punya Tuhan. Tuhannya batu, Tuhannya kuburan, ya. Tuhannya kebo. Lu kebo dia agung-agungkan, dia lulukan kebo bule ning Solo ya. Sapi. Ya. Ada yang mempertuhankan sapi? Ya ada, Pak. Ya. Makanya sekarang sudah bermunculan di medsos itu menggugat tradisi, mereka nyebutnya tradisi ya. Nah, menggugat praktek umat Islam yang tiap Idul Adha nyembelih sapi. Tuhan mereka disembelih loh, Pak. Apa orang marah mereka? Marah. Terus ngomong di medsos. Ini apa orang perang di Indonesia? Ini masalah-masalah yang luar biasa. Itu. Perbedaan haluan politik, hal yang wajar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Itu resiko para ulama. Tetapi bahwa konsensus nasional menyepakati para pendiri negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu otentik. Di catatan lembar negara, itu otentik. Ya. Yang diterima adalah Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Bukan Ekasila, bukan Trisila, itu sudah selesai. Pembahasan Ekasila, Trisila zaman Soekarno itu sudah selesai. Itu bukan yang disepakati. Yang disepakati itu Panca. Berarti siapa yang mau mengubah Panca ini menjadi Tri atau menjadi Eka? Anak sekarang nggak paham, Pak, bahasa Panca. Anak inyong ora ngerti Panca ki apa? Panca ki artine 5. Nek Tri 3, nek Eka 1. Lha iki arep diubah menjadi Ekai. Gotong royong tok. Negara yang penting dasarnya gelem gotong royong, ya bubrah. Itu. Nah ini mungkin kalau Pak Yas, terus Pak Iksan, Pak Syahidin merasakan dulu zaman pemberontakan PKI ya, nah itu mungkin sadar. Tapi bocah-bocah siki umur 30, umur 20, umur 20 banyak yang nggak peduli dan nggak tahu. Ditambah lagi pelajaran sejarah sudah hilang. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang sebelum kita membahas orang kafir kayak apa, diterangkan dulu oleh Allah, innal ladzina kafaru sawaun alaihi a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, mereka ini konsisten tidak mengakui Allah, tidak mengakui keesaan Allah. Wa inkari risalatika ya Muhammad. Mereka konsisten mengingkari risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yufiduhum syai'an indaruka. Tidak ada faedahnya blas peringatan-peringatan untuk mereka. Debat di LC nggak akan mengubah pikiran mereka. Ya. Fasawaun ahadartahum wa ahaftahum am lam tuhdirhum
la yusaddiquna birisalatika littibaihim ahwaahum, sehingga sama saja kamu peringati mereka, kamu ancam mereka, kamu rayu, kamu iming-iming mereka, itu sama, ya, sama saja. Tidak akan pernah mereka itu membenarkan ajaran agama, nggak pernah. Ajaran Islam nggak akan pernah percaya, ya. Kenapa? Littibaihim ahwaahum, karena mereka itu patokannya ngikuti nafsunya. Basa kene benere dewek. Nah, wong nek wis nganggo benere dewek rampung. Hidayatul bayan wal irsyad, keterangan dan penjelasan tidak ada faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.